Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kembali kita mau mendengarkan firman Tuhan dan mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih atas kebaikan-Mu kepada setiap kami. Dan kami kembali hari ini diberikan kesempatan yang berharga untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau yang mempersiapkan hati kami, hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh mendengarkan firman-Mu dengan baik dan boleh mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada renungan sebelumnya telah dijelaskan mengenai panggilan setiap kita murid-murid Kristus sebagai garam dunia. Matius 5 ayat 13. Sebagai garam kita larut di dalam dunia ini, tetapi kita tetap berbeda. Kita tidak sama dengan dunia ini. Kita ada sebagai perpanjangan tangan Allah untuk menerangi dunia yang gelap ini, untuk memperkenalkannya kepada orang lain, untuk memberitakan tentang keselamatan darinya kepada dunia ini. Ini adalah panggilan setiap kita orang percaya. Panggilan setiap kita yang dipilih Allah secara khusus menjadi anak-anak dan ahli warisnya. Dan setiap kita mestilah menyadari panggilan ini. Tanpa panggilan ini, maka hidup kita akan kehilangan jati diri tanpa makna dan tujuan. Setiap orang percaya mesti berani menjadi berbeda. Sebagai garam di tengah dunia yang lama-kelamaan semakin hambar dan redup ini. Keadaan kita maupun dunia ini bisa menjadi genting dan mengkhawatirkan jika kita mengabaikan panggilan ini. Tidak bisa dibayangkan, bukan bagaimana rasanya sebuah makanan tanpa garam? Dan tentu tidak bisa juga dibayangkan bagaimana gelapnya dunia ini tanpa terang, bukan? Tanpa terang, dunia ini tidak akan hanya redup dan gelap, tetapi akan hancur dan porak-poranda. Semua orang akan berjalan sesuai keinginannya sendiri dan tidak lagi memiliki makna dan tujuan hidup. Terjadi chaos. Seperti kita yang sedang berada di tempat gelap, ketika berjalan kita akan tabrak sana sini. Kita mungkin akan dapat berjalan, tetapi kita akan tabrak sana dan tabrak sini tanpa arah yang jelas. Oleh sebab itu kehadiran terang sangatlah penting bagi dunia ini. Kehadiran kita sangatlah penting bagi dunia ini. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita, murid-muridnya, setiap kita adalah terang itu sendiri. Ia tidak mengatakan bahwa kita akan menjadi terang, tetapi ia mengatakan kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin disembunyikan. Ayat 14. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Matius 5 ayat 16. Kita adalah terang. Ini adalah panggilan hidup setiap kita. Dan oleh karena itu kita harus hidup seturut jati diri kita itu. Dan menerangi hidup sesama yang redup bahkan gelap. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita menyadari panggilan hidup ini setiap hari? Sudahkah kita menyadari bahwa kita adalah terang? Kita mesti menjadi berbeda. Kita mesti teguh menjadi orang yang benar dan memperkatakan serta melakukan kebenaran di tengah-tengah kehidupan yang kita jalani ini. Bukan hanya demi memenuhi panggilan hidup, tetapi terlebih dahulu hidup kita mestilah berada sungguh-sungguh pada terang yang sejati itu, yakni Yesus Kristus sendiri. Sehingga melalui kita terang kasih-Nya boleh dipancarkan dan dirasakan oleh semua orang, sehingga mereka dan setiap orang boleh mengalami kebahagiaan. Terang itu harus diteruskan dengan tujuan untuk apa? Untuk kepentingan kita sendiri kah? Bukan. Untuk menjadi pusat perhatian kah? Bukan. Tetapi supaya Allah dimuliakan. Untuk kemuliaan sumber terang itu sendiri. Yesus Kristus sendiri. Terang dunia itu. Biarlah terangnya yang menjadi terangmu terus menyala dan menyinari kehidupan ini. Sehingga semua orang boleh menyaksikannya melalui hidupmu dan memuliakan Bapa di surga. Amin.